Kira-kira ciri-ciri menerima BSU dan tidak BSU itu seperti apa sih? Nah, sobat-sobatnya, tentunya di antara kalian ketika mengecek apakah kalian menerima BSU dari Kemenak itu apakah dapat atau tidak, itu pada saat kalian cek ada status seperti ini ya. Jadi atas nama kalian, kemudian sementara ini Anda belum ditetapkan sebagai penerima BSU. Kemudian ada juga yang pada saat kalian login ke Simpatika, kalian mendapatkan notifikasi seperti ini. Ada notifikasi, selamat atas nama kalian, Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU. Silahkan melakukan cetak persyaratan pencairan ya. Nah, di sini sobat-sobatnya akan saya jelaskan ya tentang ketika kalian itu menerima BSU apa tidak. Itu teman-teman bisa dilakukan pencairan. Kalau yang sudah ya, yang belum ini ada kemungkinan lain mungkin ya. Terkait dengan banyaknya komentar pada kolom komentar di video saya sebelumnya, yaitu tentang Kak, saya itu kok belum menerima notifikasi menerima BSU yang ada di Simpatika, katanya ini sudah mulai pengumuman. Mengapa saya belum menerima notifikasi? Apakah saya menerima apa tidak gitu ya. Nah, sobat-sobatnya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berdasarkan pada peraturan untuk syarat penerimaan BSU di Simpatika untuk guru madrasah dan juga RA. Ini siapa saja yang menerima dan siapa saja yang tidak menerima gitu ya. Jadi kalian begitu login di Simpatika, pada saat kalian itu sebenarnya dulu sudah melengkapi persyaratan untuk mendapatkan BSU, akan tapi ternyata kalian tidak lolos atau tidak mendapatkan BSU, itu ada kemungkinan yang bisa menyebabkan kalian tidak jadi menerima BSU. Nah, pada kesempatan ini kita akan mensimulasikan ada dua teman kita, yang satu sudah ada notifikasi menerima BSU, yang satu itu belum menerima notifikasi. Kira-kira mereka berdua itu dapat nggak sih? Yang tidak menerima notifikasi sampai detik ini, apakah mereka kedepannya akan menerima BSU? Maka silakan simak video ini sampai selesai dan jangan di skip supaya nanti tidak gagal paham ya. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan diaktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti jika ada video terbaru dari saya akan ada notifikasi pemberitahuan di HP masing-masing ya. Dan jangan lupa dibagikan juga video ini kepada kawan-kawan kita di luar sana, dan silahkan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Oke, baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan login menggunakan kawan kita yang pertama ya. Oke, kita masukkan dulu Simpatika, kemudian kita enter. Kita login menggunakan akun teman kita yang mendapatkan BSU, nanti tampilannya seperti ini. Sekaligus nanti kita bahas secara tuntas ya. Kita klik di sini. Nah, pada saat teman-teman itu masuk di halaman seperti ini, kalian klik login, kemudian login PTK. Ini adalah teman yang mendapatkan BSU ya. Oke, kita masuk. Jadi teman-teman, begitu kalian menerima BSU, ditetapkan terima BSU pada saat kalian login, itu akan mendapatkan notifikasi seperti ini ya. Notifikasi ucapan selamat Anda ditetapkan sebagai penerima BSU. Silahkan bisa melakukan cetak syarat kelengkapan BSU dengan batas pencairan sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ya. Kemudian diambil uangnya mulai tanggal 22 Desember. Nah, ini adalah teman kita yang menerima BSU. Kemudian nanti kita akan bahas menerima dan tidaknya itu alasannya apa gitu ya. Padahal sama-sama mengajukan. Oke, sekarang kita buka satunya teman-teman. Kita buka satunya teman kita yang sampai saat ini belum ada notifikasi. Ini kita klik OK dulu. Di sini kita logout. Oke, kita ketikkan Simpatika lagi. Di sini kita login. Ini adalah teman kita yang sampai saat ini belum menerima notifikasi untuk menerima BSU ya. Oke, kita masukkan passwordnya. Kita masuk. Ini adalah kawan kita yang sampai saat ini belum ada belum ada notifikasi.
Kalian bisa klik di sini data bantuan, kemudian status penerimaan. Nah ini teman-teman, kalau yang pertama, kalau teman-teman menerima BSU tampilannya adalah seperti ini. Ini tampilannya, kemudian kalian klik selengkapnya. Ini notifikasi, kalian klik selengkapnya, maka nanti Anda akan menerima tampilan untuk yang menerima BSU. Ketika kalian klik selengkapnya, maka nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Ini yang menerima BSU, selamat atas nama kalian, Anda ditetapkan sebagai penerima bantuan. Oke, seperti ini kan, ada tombol cetaknya. Kalau ada tombol cetaknya, kalian sudah bisa mencetak surat SPTJM, surat keterangan penerima BSU, dan juga surat kuasa untuk membuka rekening bank. Kalau yang seperti ini, kalau yang satunya tadi, ini adalah adanya seperti ini. Jadi kamu belum ditetapkan sebagai penerima BSU ya. Nah, kemudian kawan kita yang menerima BSU ini murni bapak guru ya. Jadi belum menerima bansos apapun, baik itu UMKM, kartu prakerja, atau bantuan sosial lainnya. Ini belum menerima. Kalau kawan kita yang ini adalah di sini ada pemberitahuan di status penerima, Anda sementara ini belum ditetapkan sebagai penerima BSU. Dikarenakan kawan kita yang ini, meskipun dia tidak menerima kartu prakerja, akan tapi menerima BLT UMKM ya. Jadi UMKM itu kan juga termasuk bantuan sosial ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk yang sudah menerima BS bantuan sosial atau prakerja itu tidak akan menerima bantuan subsidi upah teman-teman. Itu sesuai dengan peraturan subsidi upah ya, bahwa untuk subsidi upah itu syaratnya diantaranya adalah gaji harus di bawah 5 juta, kemudian tidak menerima kartu prakerja, tidak menerima bansos lain. Kalau yang ibu ini dia menerima UMKM, makanya di sini ada pemberitahuannya seperti ini, belum tidak ditetapkan sebagai penerima BSU. Kalau yang di sini ini menerima BSU karena dia tidak menerima bansos lain. Nah, kalian bisa lihat persyaratannya teman-teman. Di sini pada saat kalian menerima BSU ada notifikasi kalian sebagai penerima BSU itu kan kalian harus mengunduh 3 surat dari Simpatika yang nanti dibawa ke bank ya. Yaitu diantaranya ada seperti ini. Yang pertama ada surat keterangan SK BSU, kemudian ada juga surat kuasa dan juga SPTJM. Nah ini teman-teman, pada saat kalian buat surat pernyataan, ini adalah bukan penerima program prakerja. Nah kalau teman kita yang ini dia itu meskipun nomor 1 ini tidak menerima prakerja juga, dan juga yang ketiga bukan penerima BSU lainnya. Kenapa di sini nggak ada notifikasi untuk menerima BSU? Dikarenakan ibu kita yang ini dia itu terganjal pada poin ketiga, bukan penerima BSU kan seharusnya, tapi dia menerima bantuan sosial yaitu Banpres UMKM yang senilai 2,4 juta. Karena beliau juga di rumah itu memiliki yaitu toko kelontong ya. Jadi bagi kalian yang bertanya pada kolom komentar di video saya sebelumnya, kenapa kalian belum menerima notifikasi penerima BSU, itu kemungkinan kalian memang belum dapat, dikarenakan untuk penyaluran BSU ini secara bertahap dan belum selesai. Dan yang kedua, kemungkinan kalian itu sudah, nah ini kita refleksi diri ya, kalian ingat-ingat, kalian sudah pernah menerima bansos apa tidak? Kalau sudah menerima bansos lain, kalau kalian ada tampilan seperti ini, berarti kalian memang tidak ditetapkan sebagai penerima BSU. Misalkan kalian sudah menerima manfaat dari kartu prakerja. Yang kedua, kalian sudah menerima Banpres UMKM 2,4 juta. Kalian sudah menerima BLT, BST, kemudian bansos-bansos yang lainnya di tengah pandemi ini ya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian menjawab kolom komentar di video sebelumnya, yaitu mengapa tidak dapat BSU, ciri-ciri dapat BSU gimana, ciri-ciri tidak dapat gimana. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.